Saya berada di sungai, di mana waktu kecil-kecil dulu saya sering mandi dan berenang di sini. Dulu sungai ini airnya sangat bening. Dulu sungai ini banyak ikan, bermacam jenis ikan. Jadi dulu saya masih kecil, karena di Langsa ini belum ada kolam renang. Kita belajar berenang anak-anak semua di sungai ini. Dulu waktu saya kecil, sungai ini sebatas dada orang dewasa. Sekarang sungai ini sudah mulai menyusut dan mengering dan tercemar. Warna kuning, dulu jernih dan bening. Ini akibat pencemaran dan juga kerusakan hutan. Sumber air minum, air bersih PDAM Kota Langsa bersumber dari sungai ini. Saya khawatir sungai ini nantinya tidak lagi bisa memberi kebutuhan air untuk warga Kota Langsa. Jadi ini menjadi ancaman kepada kita dan mungkin generasi akan datang. Maka saya berharap kepada kita semua warga Kota Langsa, khususnya mari kita berpikir untuk menyelamatkan sungai, air, dan hutan untuk kelangsungan hidup masa depan anak cucu kita. Mari kita pelihara, jangan buang sampah ke sungai, rawatlah sungai ini. Karena sungai ini memberi dampak yang sangat positif bagi kehidupan kelangsungan hidup kita, warga Langsa, dan masa yang akan datang untuk anak cucu kita. 40 tahun yang lalu, daerah ini sebelum jadi perkebunan. Hari ini daerah ini sudah menjadi perkebunan, yaitu PTP 1 Nusantara. Ini jarak dari ibu kota, pusat kota Langsa, ya sekitar 8 km. Namanya ini adalah Alurimung. Dulu 40 tahun yang lalu, masih saya kecil, di sini banyak sekali binatang seperti orangutan, mawas, ya, rusa, malah kancil dan lain-lain. Juga bermacam jenis unggas, burung-burung yang berterbangan, karena dulu sini banyak pohon. Sekarang bukit-bukit ini semua habis ditebang, dijadikan kebun HGU, perkebunan sawit. Jadi sekarang ini sudah tandus jadi kebun sawit. Akibat daripada gundulnya hutan di sini mengakibatkan suhu bumi di Langsa ini bertambah panas. Air sungai mulai mengering. Yang seperti saya katakan, sungai yang kita lihat tadi itu dulunya sebatas dada orang dewasa, sekarang tinggal sebatas betis orang dewasa. Airnya dulu bening, sekarang menjadi keruh. Dulu saya termasuk anak yang malas mandi pagi. Karena dulu kita mandi pagi, habis mandi pagi itu kita menggigil kedinginan seperti itu, karena udaranya dingin dan sejuk, badan kita berasap. Pagi kita berbicara ngomong itu keluar asap dari mulut. Itu di tengah kota Langsa seperti itu dulu, 45 tahun yang lalu. Sekarang suhunya pagi kita sudah berkeringat. Anak-anak sekarang kalau kita larang mandi pagi dia marah sama kita. Saya bayangkan bagaimana 45 tahun yang akan datang setelah kita mati. Apa yang akan terjadi pada anak cucu kita yang hari ini suhu udara semakin panas. Ya, kita sekarang harus sadar dan berpikir untuk menyelamatkan hutan. Ya, mari kita tanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Kemudian kita berharap kepada pengambil kebijakan, terutama Kementerian Pertanahan dan juga Kementerian PU Tata Ruang dan juga yang lain-lainnya, untuk meninjau kembali setiap perpanjangan HGU itu untuk dikembalikan kepada fungsi awal sebagai hutan lindung. Pohon yang sebegini ini bekas pohon ditebang, ya.
Ini tinggal tunggulnya, selain ditebang ya, sebesar ini pohon mungkin sampai usianya sampai ratusan tahun, tapi menebang itu cuma 5 menit ya. 5 menit ditebang pakai mesin singsuh, tumbang. Untuk menghidupkan besar seperti ini mungkin sampai 100 tahun. Dia lebih mudah memusnahkan daripada untuk menghidupkan. Saya berharap kepada pemangku kepentingan, terutama kementerian terkait dan lain-lainnya, dalam perpanjangan HGU di setiap daerah perlu ditinjau kembali keberadaan seperti perkebunan ini, apalagi perkebunan sawit, dengan dalih lapangan kerja atau mata pencaharian masyarakat, tapi kita menyampingkan keselamatan lingkungan, keseimbangan alam, ini tidak akan memberi dampak yang positif kepada kehidupan dan masa depan bangsa dan negeri ini. Jadi saya berharap ya, perkebunan-perkebunan yang seperti hari ini yang dekat dengan perkotaan dan perkampungan penduduk ini perlu dibebaskan, dikeluarkan dari HGU-nya agar bisa dimanfaatkan untuk paru-paru kota atau hutan lindung atau pemukiman penduduk atau lahan penduduk. Kadang-kadang kita berpikir juga seperti ini. Kita sulit untuk memberikan hanya satu tapak rumah untuk orang miskin yang butuh tanah untuk mendirikan satu tapak rumah, hanya ukuran 15 kali 15 meter. Tapi kita mudah memberikan HGU yang ribuan hektar kepada perusahaan-perusahaan besar. Alangkah sedih. Sementara masyarakat kita tinggal di bantaran sungai, di bantaran jalan, dan di mana-mana dengan kawasan yang kumuh. Kita tidak mampu menyediakan lahan untuk mereka seperti di kota hari ini, Kota Langsa. Sementara perusahaan-perusahaan besar memiliki HGU yang begitu ribuan hektar. Ya, ini saya pikir perlu kita pikirkan bersama. Jadi ini 45 tahun yang lalu, ini sampai hari ini masih namanya Alur Buaya. Alur Buaya ini 45 tahun yang lalu, ini airnya berlimpah dan alur ini dulu dalam, nggak seperti ini cetek. Sekarang coba kita lihat sudah nampak pasir, batu, dulu tidak. Jadi pun airnya sudah bau pencemaran, gatal juga. Saya terasa muka gatal habis cuci air dengan air ini. Mungkin ini akibat dari limbah-limbah pupuk perkebunan sawit ini yang masuk ke dalam air ini hingga tercemar. Ini akibat daripada efek kerusakan lingkungan baru kita rasakan 45 tahun kemudian hari ini. Jadi jika hari ini kita tidak selamatkan ini, 45 tahun yang akan datang, anak cucu kita, generasi akan datang, mungkin air ini pun sudah tidak ada lagi. Jadi dulu air ini sebatas ada orang dewasa juga di sini. Ya sekarang sebatas tumit. Ya mungkin ke depan 40 tahun lagi habis, nggak ada lagi kering. Jadi mungkin baru hujan terjadi 2 hari mungkin ada air. Mungkin kalau tidak ada hujan pun nggak ada air sedikit pun di alur ini. Jadi inilah dampak daripada efek lingkungan yang terjadi, mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi ya kita berharaplah semua pengambil kebijakan, pemangku kepentingan peduli tentang hal ini. Karena ini urusannya besar dan melibatkan banyak pihak ya yang terkait. Ini tidak bisa seorang kepala daerah atau individual atau sedikit orang untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang sudah rusak ini. Ini semua harus terlibat.
Ini kawasan hutan lindung. Semenjak zaman Belanda dan sampai hari ini, kawasan ini perbatasan Aceh Timur dan Kota Langsa disebut ini daerah Bukit Kemuning Hulu. Ini dari zaman Belanda sampai hari ini juga dalam RT/RW kita masih kawasan lindung. Juga dalam Kementerian PU, Tata Ruang dari Kementerian Pusat masih kawasan lindung. Tapi hari ini sudah beralih fungsi. Kawasan lindung ini sudah dieksploitasi, kita bisa lihat di sana, sudah ada galiansi di sini. Kemudian ladang-ladang, dijadikan ladang dan perkebunan orang-orang kaya di sini. Mungkin satu orang ada yang memiliki 10-5 hektar, ya. Dan juga masyarakat dan juga ada juga yang mengatasnamakan masyarakat dan lainnya. Jadi ini kawasan lindung ini yang seharusnya terpelihara sebagai hutan lindung, sebagai hutan penyanggah untuk serapan air, untuk kebutuhan air, penyimpanan air, hari ini sudah berubah fungsi. Kita prihatin apabila ini, malah di sini saya menjadi heran, kawasan lindung ini kok bisa dalam peta RT/RW baik pusat maupun daerah, ini kawasan lindung tapi ada sertifikat. Ada yang sudah memiliki sertifikatnya. Jadi kita berharap ini dapat dikembalikan lagi kepada fungsinya menjadi hutan lindung, untuk menjadi paru-paru kota dan juga menjadi penyanggah sebagai serapan air. Yang kita lihat tadi air sungai sudah mulai kering akibat semua kawasan-kawasan yang dulu dilindungi sudah dijarah, ya. Karena kita sadar bahwa inilah jangka panjangnya akan berefek kepada kerusakan lingkungan yang maha dahsyat, kekeringan dan lain-lainnya. Ini kita berada namanya di puncak Bukit Indah. Bukit Indah ini salah satu perkebunan PT Timbang Lasa namanya. Dulunya juga di sini merupakan hutan yang lebat. Kemudian 35 tahun yang lalu ini semua sudah berubah menjadi perkebunan PT Kelapa Sawit. Ya, ini jaraknya dari pusat ibu kota Langsa itu sekitar 9 km. Kita bisa lihat di sana itu laut, nampak dari sini. Di sana ada pulau terluar namanya Pulau Pusung Laga 7. Itu di sana nampak hijau terbentang luas, itu adalah hutan mangrove yang ada sekitar 6.000 hektar di wilayah Kota Langsa yang perlu kita selamatkan. Sebagian memang sudah jadi lapang-lapang menjadi ditebang dan dijadikan tambak-tambak. Tapi masih banyak tersisa, masih bisa kita selamatkan. Ya, intinya harus ada keikhlasan kita semua untuk berpikir bagaimana menyelamatkan lingkungan ini. Seandainya di sini ditanami kembali, tapi nggak mungkin karena ini sudah milik HGU. Kalau di sini kita tanami kembali pohon-pohon besar, ya, insya Allah Langsa akan menjadi teduh dan sejuk. Tapi sayang, semua sudah jadi perkebunan sawit. Kalau kita lihat di tengah-tengah perkotaan seperti hari ini, sedangkan kita ke krisis air, krisis lahan, ada perkebunan di tengah kota. Nah, ini perlu dilihat dan ditinjau kembali oleh pemangku kepentingan untuk kepentingan daerah generasi kita yang akan datang. Jadi prihatin kita melihatnya ini.
Ini salah satu hutan bakau di Kota Langsa. Ya, ini luasnya sekitar 6.000 hektar. Yang dulunya ini dijarah, ditebang, diambil kayunya. Kita lihat di sini sudah subur kembali. Untuk menyelamatkan ini banyak tantangan yang harus kita hadapi, terutama dengan masyarakat sekitar karena mereka bergantung hidup di hutan bakau ini dengan menebang pohon-pohon semua dijadikan kayu arang untuk alasan mata pencaharian mereka. Berbagai persoalan dan pemahaman kita sampaikan bahwa hutan ini juga kalau bisa kita manfaatkan, bisa mendatangkan keuntungan selain tidak menebang. Maka dari itu, saya pada masa itu berusaha membangun tempat ini menjadi salah satu objek wisata, yaitu wisata alam. Di samping menyelamatkan hutan bakau mangrove ini yang terancam punah, juga menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata. Ya, pada masa itu mungkin banyak orang, ya malah saya sering dihujat, dikatakan orang gila, ngapain buat jalan dan jembatan di daerah yang tidak ada penduduk, di hutan, tempat monyet-monyet seperti itu. Ya, tempat monyet berayun, tempat jin buang anak kata orang. Nah, ngapain dibuat jalan jembatan, sedangkan di kampung masih butuh jalan jembatan nggak dibangun. Jadi ini dianggap saya orang gila, tidak bermoral. Tapi alhamdulillah seiring waktu terus berjalan, hari ini terjawab semua. Hari ini kita lihat banyak sekali pengunjung, apalagi hari-hari libur itu puluhan ribu orang pengunjung datang ke sini menikmati hutan mangrove ini. Di sini juga ada fasilitas jalan setapak, kemudian ada tempat selfie dan lain-lain, dan hutan mangrove ini akan terus kita kembangkan. Dan ini sangat luas, 6.000 hektar. Hutan mangrove di sini mempunyai 38 spesies. Kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan hutan mangrove ini. Ya, kita berharap dengan kita tanam kembali mangrove, kita jadikan tempat wisata, habitat-habitat yang telah punah itu akan tumbuh kembali, akan ada kembali seperti kerang, kepiting, udang, dan biota-biota air payo lainnya. Kita lihat di sini, ini sudah gundul karena habis dijarah. Di belakang ini sudah selamat dan sudah kita tanami kembali sebagian. Udah kita kita sisip mana yang sudah gundul, kita tanami kembali. Maka kita sekarang menanami kembali agar kawasan hutan mangrove ini pulih kembali. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat kita sebagian sudah mulai sadar bahwa pentingnya hutan mangrove itu, apalagi sebagian sudah kita jadikan tempat wisata. Sekarang banyak orang dari berbagai daerah Aceh maupun di luar Aceh datang kemari berkunjung melihat tempat wisata kita. Tapi masih banyak juga yang jauh-jauh dari tempat ini, masih banyak juga ditebang setiap harinya. Karena masih ada dapur-dapur arang, tungku-tungku arang yang masih dioperasionalkan. Kita heran, sudah ada moratorium dari illegal logging, tapi kenapa tungku-tungku arang ini, arang-arang ini masih terus diangkut setiap hari bertruk-truk dibawa keluar dari Aceh. Kita heran, moratorium illegal logging ada, tapi kenapa kayu bakau, kayu hutan semua habis ditebang? Ini pasti ada satu kesalahan, ya. Ada satu koordinasi yang tidak baik antara semua instansi, ya, dalam menangani masalah ini. Kalau kita jujur mau akui, kalau kita mau menyelamatkan benar-benar hutan mangrove ini atau hutan gunung untuk kelangsungan hidup masa depan generasi kita, maka kita harus serius menanganinya untuk menyelamatkan hutan ini. Kalau tidak, ini akan menjadi ancaman kepada generasi kita yang akan datang. Jadi bagaimana masa akan datang untuk anak cucu kita? Mereka juga berhak menikmati dan mereka juga berhak mewarisi apa yang kita nikmati hari ini. Maka kalau hari ini hancur di tangan kita,
mereka nantinya tidak akan dapat mewariskan itu. Mereka tidak akan dapat melihat keindahan hutan ini. Mereka juga tidak akan dapat melihat lagi udang dan ikan. Ya, maka dalam hal ini marilah kita menanam kembali, menjaga tidak menebang lagi. Mari kita sadar sama-sama, sekarang tanami pohon kembali. Minimal satu orang dari kita 25 matang seumur hidup, minimal. Karena yang mengkhawatirkan kita nantinya, apabila hutan semua tidak ada lagi, sumber daya air sudah tidak ada lagi, apa gunanya semua harta jabatan dan lain-lainnya. Kita hari ini berpikir untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Terbukti apa? Banyak orang-orang menyekolahkan anak ke sekolah yang terbaik, masuk ke universitas yang terbaik, agar dia mendapat pendidikan yang terbaik, lulusan yang terbaik, agar dia kelak besar mendapat pekerjaan yang baik karena dia berkualitas baik. Itu kan warisan yang kita pikirkan untuk anak cucu kita. Tapi kita lupa satu hal, kita tidak mewariskan alam yang baik kepada mereka karena sudah terlanjur kita rusakin hari ini. Jadi setelah kita tiada lagi di dunia ini, apa gunanya semua itu mereka jadi dokter, insinyur, orang kaya, orang hebat. Sementara dunia atau alam yang tempat dia tinggal hari ini tidak mendukung lagi untuk kehidupan mereka. Tidak lagi ramah kepada mereka, tidak lagi bisa memberi sumber kehidupan untuk mereka.